Pak, Gimana? tadi tante dari klinik, terus itu tensi tante itu 180 per 120. Tinggi ya? Bulan kemarin tensi tante itu 170 per 110. Tinggi juga. Gimana ya? Tante harus apa? Tante soalnya makannya kayaknya anak terus deh. Makan rendang, makan opor, makan semur, makan rawon. Ya kayaknya tensinya tinggi gara-gara makan enak terus deh. Terus menunya mau kasih apa sama tantenya? Ya udah, coba aku tanya teman aku ya. Hai Nat. Halo. Hai Mbak Irfa, kenapa? Ini tante aku cerita kalau dia darahnya tinggi terus, tensinya tinggi terus. Kemarin kan denger Nadia tantenya ada yang sama ya, tensinya tinggi terus ya. Iya, Ada ini nggak rekomendasi tempat konsultasi gitu? kalau kemarin sih aku nyaranin tante aku ke konsultasi ahli gizi dulu supaya biar dia tahu nih apa aja nih makanan yang dikurangin sama yang pokoknya harus dipantang kayak gitu. Ada sih maksudnya kontaknya, kira-kira mau nggak Mbak? Iya deh, boleh. Aku bingung juga soalnya kan inget Nadia, jadi aku hubungin Nadia gitu. Oh ya udah, ntar aku kirimin lagi ya. Oke, makasih banyak ya Nat. Yuk, sama-sama. Ya, bye. Halo, selamat siang. Iya, dengan klinik Gizi Kak. Oh iya. Oke. Oke. Sebelumnya terima kasih ya sudah menghubungi klinik Gizi Kak. Kalau boleh tahu, kami lakukan pendaftaran untuk konsultasinya ya. Sebelumnya saya butuh identitas tantenya, Kak. Boleh dikonfirmasi atas nama siapa? Ibu Erni ya. Ibu Erni, boleh tahu usianya sekarang berapa, Ibu? Oke. Ibu Erni sebelumnya sudah pernah melakukan konsultasi gizi, Ibu, entah offline ataupun online? Oke. Untuk nomor telepon yang bisa dihubungi, bisa diulang atau disebutkan lagi, Ibu? Ya. Oke, saya konfirmasi ulang lagi ya, 0859 445 38 1126. Ibu Erni tadi, oke, 126 ya, mohon maaf. Oke. Ibu Erni tadi keperluannya atau ada keluhan apa, Ibu? Oke. Berarti permasalahannya ada di hipertensi ya, Ibu? Selamat siang Ibu. Selamat siang juga Bu. Perkenalkan, saya Feriani dari Klinik Gizi Tri. Apa kabarnya Ibu? Kabar baik. Iya. Dengan siapa namanya Ibu, bisa disebutkan? Dengan Bu Erni. Iya. Bagaimana Ibu? Apakah ada keluhan? Iya, kemarin itu saya ke klinik ya. Ke klinik, terus tensi saya itu sekitar 180 per 120. Padahal bulan kemarinnya itu saya tensinya sekitar 170 per 110. Gimana Bu untuk menurunkannya? Apa yang saya harus lakukan? Iya Ibu, terima kasih. Cenderung tinggi ya Bu ya untuk tensinya ya Bu ya? Iya. Sebelumnya sudah pernah minum obat secara rutin untuk penurun tekanan darah tingginya Ibu? Kemarin itu dikasih obat ini amlodipin. Gimana Ibu, amlodipin ya? Iya. Iya. Sampai sekarang masih dilanjutkan Ibu? Masih. Masih ya.
Kalau ibu sehari-hari bekerja atau ibu rumah tangga? Saya bekerja. Bekerja ya. Kalau di rumah itu masak sendiri atau beli ibu? Kalau di rumah sih kadang masak, kadang kalau di kantor ya saya beli gitu loh. Iya, karena bekerja ya Bu ya, jadi Iya. tidak selalu masak ya. Iya, Baik Ibu. Iya. Kalau untuk kebiasaan Ibu di rumah seperti apa Ibu, atau makanannya seperti apa, bagaimana Ibu? Kalau di rumah sih ya kebiasaan makannya itu sebenarnya saya kan jarang ya kalau satu ke rumah itu jarang kalau memakai masakan kayak penyedap rasa ya Bu ya. Nah, kalau di rumah itu sebenarnya sih masakannya kadang yang direbus gitu, kadang cuma digoreng gitu loh Bu. Tapi kalau saya sudah bekerja di kantor, makan siang itu bareng-bareng sama teman itu sukanya makan nasi Padang gitu. Iya, baik. Lalu kalau untuk minumnya bagaimana Ibu? Itu kebiasaan saya tuh sukanya minum kopi. Baik. Ya. Kalau aktivitas Ibu itu di rumah itu suka melakukan olahraga atau bagaimana Ibu? Tidak, enggak. Oh tidak. Paling Jadi kalau pulang kerja, paling kalau di rumah kan sukanya nyuci pakai tangan, nggak pakai mesin gitu loh. ya. Jadi untuk pekerjaan rumah tangga sehari-hari ya Bu ya, untuk aktivitasnya ya. Iya. Baik Ibu, saya jelaskan di sini untuk pola makan ya Bu ya. Iya. Nah, kalau untuk makanan itu kan tadi kata Ibu pagi-pagi nih Ibu sempat nggak sarapan pagi Ibu? Kadang sempat, kadang tergantung lihat jam waktunya, jam bekerjanya gitu di kantor. Kadang telat kalau misalnya kalau mau jamnya tinggal sedikit lagi saya nggak sempat untuk makan gitu. Ya. Kalau sarapan pagi biasanya apa Ibu kalau boleh tahu? Kalau biasanya makan pagi itu ya kadang ini telur dadar gitu. Telur dadar. Ada sayurnya atau enggak Ibu, atau cuma telur dadar sama nasi? Ya, ada sayurnya. Sayur sawi tumis. Sayur sawi, baik Ibu ya. Nah, kalau untuk cemilan ini bagaimana Ibu? Kalau di kantor Ibu suka ngemil apa Ibu? Saya suka kalau di kantor itu suka makan ciki-ciki. Ciki-ciki ya, baik. Lalu kalau makan siangnya tadi yang Ibu sebutkan ya, nasi Padang atau yang lainnya ya. Iya. Terus minumnya juga kopi. Baik Ibu ya. Nah, kalau dilihat dari kebiasaan makan Ibu yang cenderung mengkonsumsi makanan yang tinggi garam ya Bu ya, ini berpotensi untuk menaikkan tekanan darah ya Bu ya. Apalagi kemarin ada pemeriksaan itu untuk tensinya itu sekitar 170 ya Bu ya. Iya, Betul Ibu? Iya. Betul. Jadi 170 itu udah tinggi ya Bu ya, kan normalnya itu sekitar 120. Baik, saya jelaskan sedikit untuk dietnya Ibu. Nah, untuk dietnya itu kita terapkan diet rendah garam ya Bu ya. Jadi diet rendah garam di sini itu kita batasin untuk penggunaan garam dapur. Jadi maksimalnya itu 1 sendok teh dalam 1 hari Ibu. Jadi itu hanya dalam bumbu masakan. Jadi kalau misalkan untuk makanan kemasan itu sudah tidak dianjurkan Ibu. Contohnya misalkan seperti sosis, nugget, kornet, itu sudah tidak dianjurkan. Nah, kebiasaan Ibu kan suka mengkonsumsi nasi Padang ya Bu ya. Nasi Padang memang sebetulnya enak, cuma karena itu bersantan, itu tidak dianjurkan. Karena itu cenderung bersantan malah menaikkan tensi juga Ibu. Jadi kalau misalkan makan dari luar sebaiknya ada pemilihan makanannya. Contoh misalkan Ibu masih diperbolehkan untuk jajan atau makan di luar, tapi lebih bagus atau lebih baik Ibu pemilihan makannya seperti misalkan Ibu beli nasi soto, itu kan masih diperbolehkan ya Bu ya, nasi soto ayam. Nanti bilang sama abangnya atau penjualnya untuk mengurangi garamnya, karena kan di situ dia disajikan di depan abangnya ya Bu ya, daripada kalau misalkan nasi Padang itu sudah semua tercampur gitu garam dapurnya, penggunaan garam dapurnya seperti itu Ibu. Terus kami anjurkan juga makanan yang digoreng itu sebaiknya tidak dianjurkan ya Bu ya. Contoh misalkan seperti goreng-gorengan,
Nah, itu tidak dianjurkan. Terus tadi Ibu kebiasaannya ngemil ciki ya Bu, itu kan ciki tinggi natrium ya. Nah, kami tidak menganjurkan untuk Ibu mengkonsumsi ciki. Kalau misalkan mau membeli makanan, sebaiknya dilihat kembali untuk labelnya ya Bu ya. Jadi lebih baik itu dianjurkannya itu sekitar kurang dari 2.300 mg untuk garam atau natrium. Jadi kalau misalkan Ibu membeli makanan, dilihat kembali kalau lebih dari 2.300 sebaiknya jangan dibeli ya Bu. Ya, seperti mie instan itu kandungan satu bungkusnya itu sekitar 1.000. Jadi kalau misalkan Ibu dalam satu hari mengkonsumsi mie instan itu 2 kali, terus belum lagi dari makanan yang lain itu bisa lebih dari 2.300 mg ya Bu ya. Ya, terus perbanyak makan sayur sama buah-buahan Ibu. Gimana Ibu di rumah suka mengkonsumsi sayur sama buah-buahan Ibu? Nah, kalau di rumah sih buah-buahan iya. Iya, buah-buahan. Sayuran juga ya Bu ya? Iya. Untuk sayuran sama buah-buahan dianjurkan 3-4 porsi dalam satu hari Ibu. Ya Bu ya, jadi kalau misalkan seperti tadi nasi padang itu kan meskipun ada sayurannya tapi tidak sesuai dengan porsinya, belum tentu ada satu porsi ya Bu dalam satu hidangan itu makanannya. Itu ya Bu ya. Terus tadi katanya suka mengkonsumsi kopi juga ya Bu. Ya, benar. Ya, itu juga dapat memicu ya Bu ya. Sebaiknya kalau misalkan untuk minuman dianjurkannya air putih Ibu. Itu kalau misalkan maupun minum kopi sebaiknya bikin sendiri. Jadi kita tahu misalkan kopinya berapa banyak yang dituang dan juga gula pasirnya berapa banyak yang dituang ya Bu ya. Gitu. Ada yang mau ditanyakan Ibu? Ya, saya mudah-mudahan apa yang disampaikan Ibu yang jadi masukan sama saya akan turutin Bu ya. Mudah-mudahan baik Ibu. Ya, nanti kami bisa konfirmasi ulang untuk penjadwalan ulang ya Bu ya, untuk konsultasi ulang. Nanti kita cek tekanan darahnya apakah ada penurunan, terus nanti kita tanya kembali untuk pola makannya apakah sudah diterapkan sehari-hari ya Bu ya. Iya baik, terima kasih banyak Ibu atas kepercayaannya kepada Gizi Tri. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat ya Bu ya. Selamat siang. Selamat siang.